Cuma sekejap, tapi sangat menyilaukan mataku. Nah, mulai dari sini, mata batinku tiba-tiba terbuka. Dan apa yang belum pernah kulihat sebelumnya, kali ini terlihat semua. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian mistis ke Gunung Semeru yang dialami oleh Andi dan Yuli, sepasang kakak beradik. Di mana dalam pendakian tersebut, tanpa sengaja mata batin Yuli terbuka sehingga dia bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat. Dan bahkan makhluk gaib di sana ingin mengajak Yuli ke alamnya. Untungnya ada sosok baik hati yang menolongnya yang bernama Hanafi. Hanafi sendiri ternyata seorang pendaki yang meninggal tahun 2009 silam di Gunung Semeru. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Namaku Yuli. Kisah ini berawal dari perjalananku dan Kak Andi pada tahun 2014 lalu. Andi adalah kakak kandungku. Waktu itu aku masih kuliah semester 2. Sedangkan Kak Andi sudah bekerja dan sudah lama terjun di dunia pendakian. Waktu itu aku sedang liburan semester. Aku ingin sekali mendaki ke Gunung Semeru karena teman-teman kampusku sedang ada rencana untuk mendaki ke Gunung Semeru. Tapi apalah daya, orang tuaku tidak memperbolehkannya karena khawatir. Karena melihatku ingin sekali mendaki Gunung Semeru, Kak Andi tidak tega. Lalu Kak Andi meminta restu kepada orang tua untuk mengajakku mendaki. Dan akhirnya orang tuaku mengizinkannya. Sebelum berangkat, Kak Andi memintaku untuk lari-lari kecil dengan tujuan agar tidak kaget nantinya. 1 minggu kemudian, kami berdua akan berangkat ke Gunung Semeru. Setelah pamit sama kedua orang tua kami berdua berangkat dari Blitar dengan menggunakan motor. Dan sesampai di Ranupani, sore hari. Ranupani adalah desa terakhir yang terletak di lereng Gunung Semeru. Sampai di Ranupani, Kak Andi mengurus Maksi. Karena waktu itu sudah sore, Kak Andi memutuskan untuk menginap dulu di Ranupani untuk menunggu keesokan harinya. Waktu itu, aku merasa sangat senang. Tapi dalam hatiku, masih kurang lengkap. Karena aku tidak bisa mendaki dengan teman-teman kampusku. Tapi tak apalah, yang penting, aku bisa mendaki ke gunung yang selama ini aku idam-idamkan untuk kudaki. Lalu pagi pun tiba. Kami berdua mulai melakukan pendakian pada jam 8 pagi. Pendakian kali ini adalah pendakian keduaku. Setelah sebelumnya, aku diajak Kak Andi ke Gunung Penanggungan yang terletak di Mojokerto. Kak Andi meminta aku berjalan di depan, sedangkan Kak Andi berjalan di belakangku. Kurang lebih sebelum zuhur, kami sampai di Ranukumbolo. Sampai di situ, Kak Andi bertanya padaku, "Gimana, Dek? Capek toh? Kalau capek, kita ngecamp di sini aja." "Enggak, Kak. Aku mau ke puncak," jawabku penuh semangat. Melihatku yang ingin sekali ke puncak, Kak Andi pun menurutiku. Kami istirahat dulu di Ranukumbolo untuk mengisi perut, karena waktu itu kami sudah mulai lapar. Setelah selesai mengisi perut, tiba-tiba Kak Andi terlihat cemas. Sepertinya dia tidak yakin kalau aku bisa sampai ke puncak. Tapi melihatku yang sangat ingin ke puncak, terpaksa Kak Andi menuruti permintaanku. Singkat cerita, kurang lebih jam 1 siang, kami lanjut berjalan naik dan meninggalkan Danau Ranukumbolo. Terus berjalan, sampailah kami di Kalimati sekitar jam 5 sore. Sampai di Kalimati, Kak Andi mendirikan tenda karena akan ngecamp di Kalimati. Setelah tenda sudah berdiri, Kak Andi memasak makanan
untuk kita makan berdua. Siang itu pendaki tidak begitu ramai, dan di Kalimati itu aku sangatlah senang karena aku sudah bisa melihat puncak Mahameru yang berdiri gagah. Rasanya aku ingin cepat-cepat ke sana dan berdiri di atas sana. Hari mulai gelap. Kak Andi mengajakku untuk berkenalan dengan rombongan sebelah tenda. Kami ngobrol-ngobrol di tengah dinginnya Kalimati. Di situ, Kak Andi sempat bertanya pada rombongan itu dan berniat ingin mengajak summit bareng. Tapi rombongan itu tidak ada rencana untuk summit, hanya di camp di Kalimati aja. Karena malam semakin larut, Kak Andi pun mengajakku untuk masuk ke tenda dan tidur. Karena nanti jam 11 malam, kami harus summit ke puncak Mahameru. Tepat jam 11 malam, Kak Andi bangun. Lalu, Kak Andi membangunkanku. Kak Andi mempersiapkan semuanya untuk perbekalan ke puncak. Kurang lebih jam setengah 12, kami berdua jalan ke puncak. Kak Andi memintaku untuk berjalan pelan-pelan. Karena setelah Kalimati itu, jalannya mulai menanjak. Berjalan pelan-pelan, sampailah kami di area Arcopodo. Karena waktu itu banyak debu yang berterbangan di Arcopodo, tiba-tiba mataku kelilipan. Melihatku yang sedang kelilipan, Kak Andi berkata dan memberiku pertolongan. "Jangan dikucek, Dek. Tanganmu kotor. Sini Mas tiup," kata Kak Andi. Setelah ditiup Kak Andi, mataku sudah mendingan dan kami lanjut berjalan. Sepanjang perjalanan naik hingga sampai di puncak Mahameru, mataku sangat terasa perih dan memerah karena efek kelilipan tadi. Pagi itu, kami sampai di puncak Mahameru, kurang lebih jam setengah 6 pagi. Aku merasa sangat senang karena bisa berdiri di puncak Mahameru, puncak tertinggi di Jawa. Saking senangnya, aku tidak menghiraukan keadaan mataku. Karena melihat mataku yang memerah, Kandi bertanya lagi. "Dek, mata kamu masih merah. Sakit nggak?" "Enggak Kak, cuman perih kena debu tadi," jawabku pada Kak Andi. Waktu menunjukkan pukul setengah 8 pagi. Kak Andi mengajakku untuk segera turun. Karena kata Kak Andi, kalau lebih dari jam 10, biasanya asap wedus gembel dari kawah Jangguring Saloka akan mengarah ke puncak. Berjalan turun, Kak Andi tetap berjalan di belakangku, hingga sampailah kami di Cemoro Tunggal. Karena waktu itu angin lumayan kencang, aku kelilipan lagi. Aku mengucek mataku. Melihatku sedang mengucek mata, Kak Andi mencoba meniup mataku lagi. Tapi mataku masih terasa mengganjal. Lalu Kak Andi memintaku untuk membasuhnya dengan air. Aku membasuh mataku dengan air mineral sambil menunduk. Setelah selesai membasuhnya, aku kembali melihat ke depan. Ketika aku menghadap ke depan, tiba-tiba aku melihat ada cahaya kuning kemasan yang menyilaukan mataku. Cahaya itu berasal dari bawah, dari arah jalur turun. Dan cahaya itu cuma sekejap, tapi sangat menyilaukan mataku. Nah, mulai dari sini, mata batinku tiba-tiba terbuka. Dan apa yang belum pernah kulihat sebelumnya, kali ini terlihat semua. Termasuk makhluk tak kasat mata. Tidak lama kemudian, mataku sudah tidak terasa perih lagi. Dan kami lanjut turun. Ketika akan sampai di area Arcopodo, tiba-tiba aku melihat ada cahaya kuning kemasan lagi di bawah sela-sela pepohonan. Tapi kali ini, cahaya itu tidak menyilaukan dan terlihat sedikit redup. Melihat itu, aku bilang kepada Kak Andi, "Kak, itu cahaya apa ya? Kok terang banget?" "Cahaya apa, Dek?" "Cahaya matahari mungkin," jawab Kak Andi, karena tidak melihat adanya cahaya. Lalu aku mengabaikan cahaya itu dan percaya sama Kak Andi. Singkat cerita, sampailah kami di Arcopodo. Di situ, aku melihat ada 2 buah arca yang sama persis, tapi ukurannya berbeda. Yang satu kecil dan yang satu besar. Aku tidak begitu meresponnya, karena aku berpikir Kak Andi juga melihat arca itu. Tapi ternyata, waktu itu Kak Andi tidak melihatnya
Kami berdua terus berjalan, dan tidak jauh setelah kami meninggalkan Arcopodo, tiba-tiba aku mendengar ada suara air mengalir yang sangat deras, seperti air sungai. Mendengar itu, aku bertanya lagi ke Kak Andi. "Kak, kok kayak ada suara air sungai? Memang di sini ada sungai ya?" "Di gunung, mana ada sungai, Dek? Mungkin suara angin," jawab Kak Andi. "Enggak, Kak. Ini loh suara air sungai," jawabku, sambil meyakinkan Kak Andi kalau itu memang benar-benar suara air sungai. Kak Andi merasa ada yang berbeda denganku. Lalu Kak Andi bilang kepadaku, "Dek, udah ya. Mulai sekarang, kalau dengar atau melihat sesuatu yang gak logis, jangan diomongin." Aku mengiyakan kata-kata Kak Andi, kemudian lanjut berjalan turun. Ketika berjalan turun, aku berpapasan dengan banyak pendaki yang sedang naik. Lalu aku berkata dalam hati, "Udah siang kok, baru naik ya?" Anehnya, wajah dari para pendaki itu tidak seperti manusia normal dan terlihat sangat pucat. Tapi aku mengabaikannya dan mengira itu memang orang yang sedang naik untuk ngecamp di Arcopodo. Tak lama setelah itu, ketika hampir sampai di Kalimati, tiba-tiba aku syok dan pingsan karena aku melihat di Kalimati tenggelam oleh air. Melihat aku pingsan, Kak Andi kaget. Lalu Kak Andi meraih badanku dan menyadarkan kepalaku di pangkuannya sambil sesekali menepuk pipiku. Kak Andi mengira aku pingsan karena kecapean. Lalu Kak Andi mengeluarkan minyak kayu putih yang ada di tasnya dan dioleskan di bagian bawah hidungku. Dan tidak lama kemudian, aku sadar. Lalu Kak Andi bertanya, "Capek ya, Dek? Kalau capek, istirahat dulu aja, gak apa-apa." Aku tidak menjawab pertanyaan Kak Andi, tapi malah bergegas duduk dan melihat ke arah air yang tadi kulihat. Tapi air itu tidak ada. Aku mengira itu adalah halusinasiku saja. Karena aku tadi tidak menjawab, Kak Andi bertanya lagi, "Dek, kamu kenapa?" "Gak apa-apa, Kak. Aku udah gak capek kok," jawabku sambil menutupi apa yang aku lihat waktu itu. Lalu Kak Andi mengajakku untuk segera turun agar bisa beristirahat lebih tenang di tenda. Tidak lama kami berjalan. Ketika kami akan sampai di Kalimati, tiba-tiba dalam pandanganku turun kabut tebal dan menyelumutiku. Aku menganggap wajar, karena di gunung cuaca memang tidak bisa ditebak. Aku tetap berjalan di depan dan Kak Andi di belakang hingga sampai tenda. Karena capek, Kak Andi memutuskan untuk istirahat dulu di tenda dan berencana kembali turun nanti sekitar habis zuhur. Kak Andi tertidur di dalam tenda, tapi aku tidak bisa tidur. Aku kepikiran tentang yang aku lihat sebelum pingsan tadi. Kemudian, aku merasa ingin keluar tenda untuk mencari angin. Aku pun keluar dan duduk di depan tenda, dan dalam pandanganku, itu masih berkabut. Tak dirasa, di depan tenda aku melamun. Ketika sedang duduk melamun, tiba-tiba aku didatangi seorang pendaki pria yang berjalan dari belakang tendaku dan menepuk pundakku sambil berkata, "Mbak, jangan melamun, gak baik." Aku kaget dan spontan menoleh ke arahnya. Akhirnya kami berdua saling mengobrol dan berkenalan. Ternyata pria itu bernama Hanafi. Setelah selesai mengobrol dan berkenalan, pendaki pria itu pamit pergi. Aku pun masuk ke tenda dan tidur di sebelah Kak Andi. Ketika aku sedang nyenyak tidur, tiba-tiba Kak Andi membangunkanku. "Dek, ayo cepat bangun, kita kesorean." Setelah aku bangun, Kak Andi membereskan tendanya dan packing peralatan. Ketika Kak Andi sedang sibuk packing peralatan, tiba-tiba aku mendengar ada orang yang memanggilku dari arah hutan, arah jalur menuju ke puncak. Tanpa disadari, aku berjalan ke arah puncak. Kak Andi tidak tahu waktu itu. Tahu-tahu, aku sudah berjalan jauh meninggalkannya. Kemudian, aku mendengar Kak Andi berteriak memanggilku, tapi aku tidak merespon. Aku hanya fokus mendengarkan suara orang yang sedang memanggilku di atas.
Ketika aku sedang berjalan ke arah puncak, tiba-tiba aku dihadang oleh pendaki yang tadi bertemu di depan tenda. Pria itu berkata kepadaku, "Mbak, jalannya bukan ke sini." Lalu pendaki pria itu memintaku untuk berjalan kembali turun. Ketika aku akan berjalan kembali, Kak Andi yang tadi memanggilku ternyata juga mengejarku. Ketika Kak Andi sampai di tempatku, Kak Andi bertanya sambil memegang tanganku, "Kamu kenapa, Dek?" "Tadi ada yang panggil-panggil aku di atas, Kak," jawabku sambil melihat ke arah Kak Andi. Kak Andi terlihat gugup, lalu Kak Andi mengajakku untuk segera turun. Setelah selesai mengobrol dengan Kak Andi, aku mencari sosok pendaki pria yang tadi menghadangku. Tapi sudah tidak ada, entah kemana perginya. Setelah itu, kami bergegas turun. Posisi kami masih sama. Kak Andi berjalan di belakangku. Di dalam pandanganku, selama perjalanan turun, itu masih penuh kabut. Ketika sampai di area Jambangan, hari sudah mulai gelap. Dan di situ, tiba-tiba aku melihat banyak rumah, tapi terlihat samar-samar. Karena waktu itu, dalam pandanganku penuh kabut. Melihat itu aku penasaran, karena kemarin pas aku naik, tidak ada rumah sama sekali, tapi sekarang kok ada. Lalu ada salah satu penghuni rumah di situ, melambaikan tangan, seolah mengajakku untuk mampir ke rumahnya. Tidak dirasa, aku pun berbelok dan berjalan ke arah rumah orang itu. Lalu, tiba-tiba Kak Andi menarik tanganku sambil berkata, "Dek, kamu mau kemana?" Tapi aku tidak mendengarkan kata-kata Kak Andi dan tatapanku kosong. Kak Andi memutar balikan badanku ke arahnya sambil berkata, "Dek, lihat, Kak Andi di sini." Aku menatap Kak Andi dengan tatapan kosong. Lalu Kak Andi menepuk pipiku hingga akhirnya aku tersadar. Ketika aku tersadar, aku menoleh lagi ke arah rumah yang tadi kulihat. Tapi seketika itu, rumahnya menghilang. Melihatku yang sudah merespon, Kak Andi bilang, "Dek, lihat Kak Andi, jangan kebanyakan ngelamun." Di sini, Kak Andi semakin merasa kalau ada sesuatu padaku. Lalu Kak Andi mengajakku untuk cepat-cepat berjalan turun dengan tujuan agar segera sampai di Ranukumbolo dan bisa bertemu dengan pendaki lainnya. Lanjut berjalan, Kak Andi menggandeng tanganku sepanjang perjalanan karena takut terjadi apa-apa lagi kepadaku. Hari sudah mulai gelap dan sampailah kami di area Cemoro Kandang. Sampai di Cemoro Kandang, aku mendengar ada orang yang minta tolong dari arah jurang. Spontan, aku melepaskan pegangan tangannya Kak Andi dan cepat-cepat berlari ke arah jurang. Melihat itu, Kak Andi juga bergegas lari mengejarku. Tapi larinya Kak Andi kalah cepat. Soalnya waktu itu, Kak Andi membawa beban keril 85 liter. Ketika aku sampai di bibir jurang, tiba-tiba ada seorang yang menyahut tanganku hingga aku terjatuh di bibir jurang. Ternyata, yang menyahut tanganku itu adalah Hanafi, pendaki pria yang aku temui di Kalimati itu. Lalu Hanafi berkata padaku, "Kenapa kamu ke situ? Itu adalah jurang." "Tadi ada suara orang minta tolong di situ," jawabku sambil menunjuk ke arah jurang. "Mulai sekarang, abaikan semua suara yang kamu dengar," jawab Hanafi dengan tegas. Tidak lama kemudian, Kak Andi yang tadi mengejarku sampai di tempatku yang sedang terjatuh. Kak Andi melihatku sedang berbicara sendiri. Kemudian Kak Andi bertanya padaku, "Kamu ngomong sama siapa, Dek?" "Ini sama Mas Hanafi," jawabku, menjawab sambil menunjuk ke arah Hanafi. Mendengar jawabanku, seketika itu bulu kuduk Kak Andi berdiri karena tidak melihat orang lain di situ kecuali aku. Dan Kak Andi sudah mulai merasa kalau mata batinku terbuka. Kemudian Kak Andi merangkul tubuhku sambil menangis melihat keadaanku yang seperti ini. Kak Andi merangkul sambil berucap, "Mas Hanafi, aku njaluk tolong. Ngancani melakukannya dulurku. Senajan aku ora bisa ndelang sampean, kanthi mripat tudo." Yang artinya, "Mas Hanafi, aku minta tolong temenin perjalanan adikku.
meskipun aku tidak bisa melihatmu dengan kasat mata. Lalu Kak Andi membangunkanku dan mengajakku berjalan lagi. Kali ini kami tidak berdua. Kami ditemani oleh pendaki pria itu sepanjang perjalanan. Tapi Kak Andi tidak bisa melihatnya. Lanjut berjalan, kali ini aku berjalan di sebelah kakakku. Kali ini Kak Andi berjalan di sebelahku sambil memegang pundakku. Sedangkan pendaki pria itu berjalan di depan kami. Sesampai di Oro-Oro Ombo, tiba-tiba aku dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita berbaju kuning kemasan, layaknya seorang dewi yang turun dari kayangan. Wanita itu terlihat terbang di atas sebelah kiriku. Melihat itu, langkah kakiku terhenti dan mataku tertuju ke arah wanita yang sedang terbang itu. Wanita itu terlihat terbang ke arah bawah. Lalu pendaki pria itu menundukkan kepalaku sambil berkata, "Apa yang kamu lihat itu benar, tapi aku mohon, abaikan." Aku hanya mengangguk. Kak Andi yang berada di sampingku hanya terdiam karena tidak melihat apa-apa. Setelah wanita itu tidak terlihat, aku melangkahkan kaki untuk lanjut berjalan, dan Kak Andi pun ikut berjalan. Sampai di ujung tanjakan, yang biasa orang menyebutnya adalah tanjakan cinta, aku didatangi oleh dua orang dayang yang membawa makanan berupa buah-buahan segar, seakan menyambut kedatangan kami. Melihat kedatangan dua dayang itu, aku melepaskan tangannya ke Andi yang tadi memegang pundakku, dan aku pun mengambil makanan dari dua dayang tersebut. Tapi belum sampai aku memegang makanan itu, tiba-tiba Hanafi menepus tanganku sambil berkata, "Jangan diambil. Kalau kamu menerima makanan itu, kamu akan tinggal di sini dan tidak bisa pulang." Mendengar itu, aku memegang tangannya ke Andi lagi dan mengabaikan dua dayang itu, kemudian berjalan turun. Sampai di Ranukumbolo, tiba-tiba aku melihat banyak rumah di antara danau. Danau Ranukumbolo dikelilingi oleh rumah. Sampai di situ, Kak Andi merasa lega karena sudah sampai di Ranukumbolo dan bisa bertemu dengan banyak orang. Lalu Kak Andi mendirikan tenda dan berniat bermalam di situ. Dia mendirikan tendanya di dekat tenda pendaki lain. Setelah tenda berdiri, Kak Andi memintaku untuk masuk dan beristirahat. Malam itu, Kak Andi berencana untuk tidak tidur dan menjagaku karena takut terjadi apa-apa lagi denganku, sambil sesekali menyebut nama Hanafi. Malam semakin larut. Karena udara yang semakin dingin, Kak Andi tertidur sambil duduk. Ketika Kak Andi tertidur, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar seperti ada orang yang sedang memanggilku. Aku mengabaikan kakakku dan keluar tenda. Sampai di luar tenda, aku melihat ada sebuah cahaya berwarna kuning kemasan, tepatnya di tengah danau Ranukumbolo. Cahaya itu terlihat banyak sekali, dan tanpa disadari, aku berjalan menuju ke bibir danau. Ternyata, cahaya kemasan itu adalah sekumpulan ikan emas. Tapi tidak lama kemudian, ada salah satu dari cahaya itu yang semakin membesar hingga menyilaukan mataku. Di dalam cahaya itu, kulihat ada sosok wanita yang mengenakan pakaian berwarna kuning kemasan, layaknya seorang ratu, dan akan menghampiriku. Ketika wanita itu akan mendekat, tiba-tiba Hanafi datang dan menutupi pandanganku. Aku mendengar Hanafi sedang berbicara dengan wanita itu. "Dewi, jangan bawa anak ini. Kalau Dewi menginginkan saudara, saya ikhlas menjadi penggantinya." Setelah kata-kata yang diucapkan Hanafi itu, cahaya kuning kemasan perlahan meredup dan menghilang. Lalu Hanafi menghampiriku dan berucap, "Kamu jangan khawatir, kamu akan pulang dengan selamat." Lalu Hanafi mengajakku untuk kembali ke tenda. Sampai di depan tenda, Hanafi mengatakan sesuatu untuk terakhir kalinya, sebagai tanda perpisahan antara kami berdua. "Kalau ada waktu ke Semeru lagi, jangan lupa mampir ke tempatku ya, dan doakan aku," ucap Hanafi sambil menuju ke arah belakang tendaku. Lalu Hanafi memintaku untuk memejamkan mata, dan dia mengusap mataku. Setelah aku membuka mata, tiba-tiba Hanafi menghilang dari hadapanku. Aku pun masuk ke dalam tenda dan membangunkan Kak Andi yang waktu itu tertidur sambil duduk untuk menyuruhnya tidur dengan posisi nyaman. Sebelum tidur,
Aku merasa antara senang dan sedih. Senang karena aku sudah kembali ke kehidupan normal. Sedih karena aku harus berpisah dengan Hanafi yang sudah menemani perjalanan kami dan membantuku. Pagi pun tiba. Kami berdua terbangun. Setelah terbangun, aku sudah tidak seperti kemarin. Aku merasa ceria. Lalu aku mengajak Kak Andi berjalan-jalan ke arah belakang tenda. Ternyata di situ kami melihat ada sebuah petilasan yang tertulis namamu Hanafi dari Jombang. Di situ aku berpikir, ternyata sosok pria yang menolongku itu adalah orang yang pernah meninggal di sini. Melihat itu, Kak Andi juga kaget. Lalu Kak Andi mengajakku untuk duduk bersila di sebelah petilasan tersebut sambil membaca doa yang ditunjukkan ke Hanafi. Setelah selesai membaca doa, kami berpamitan dan meninggalkan petilasan itu. Kami berdua kembali ke tenda. Setelah sampai di tenda, Kak Andi masak kemudian makan. Waktu itu, aku makan sangat lahap. Lalu Kak Andi mencoba memastikan keadaanku. Apakah sudah benar-benar normal? Dek, coba kamu lihat kanan kiri, tanya Kak Andi. Ada apa mas? Jawabku sambil menoleh ke arah kanan kiri. Kamu melihat ada sesuatu enggak? Tanya Kak Andi. Ada banyak orang pendaki. Memangnya kenapa? Jawabku sambil meyakinkan Kak Andi kalau aku sudah benar-benar normal. Dan Kak Andi pun yakin kalau aku sudah normal kembali. Setelah selesai makan, Kak Andi mengemasi barang-barangnya dan kami akan berjalan turun. Ketika kami di ujung danau seberang, aku melihat ke arah tempat ngecamp tadi di seberang danau. Di situ, aku melihat ada Hanafi yang sedang melambaikan tangannya, seakan mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Singkat cerita, selama perjalanan turun dari Ranukumbolo hingga ke pos pendaftaran, aku tidak mengalami gangguan karena mata batinku sudah tertutup. Dan sampai di pos pendaftaran, kami langsung bergegas pulang. Berjalan pulang, sampai di Tumpang, Kak Andi mengajakku untuk mampir di masjid untuk sholat. Setelah selesai sholat, Kak Andi bertanya-tanya apa yang kulihat selama di Gunung Semeru. Aku menceritakan semua yang kulihat dan siapa sosok yang bernama Hanafi itu. Mendengar ceritaku, Kak Andi terharu, kemudian meneteskan air mata. Dia merasa berhutang budi karena sudah membantunya selama perjalanan dan menyelamatkanku. Lalu Kak Andi memintaku untuk tidak mengatakan kejadian ini kepada orang tua karena takut dimarahin. 1 bulan kemudian, aku dan Kak Andi kembali ke Ranukumbolo dengan tujuan ziarah ke petilasan Hanafi. Hanafi adalah orang yang baik, tapi sayangnya pada tahun 2009 lalu, dia telah mengembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo, Gunung Semeru. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.